warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dulur-dulurku semua bersama kami Cakwan Gunawan ya. Untuk kegiatan hari ini kita lagi buka hutan ya. Buka hutan dengan cara staking teras seperti biasa. Jadi umumnya kalau di sini buka hutan itu dengan cara diterobos dulu, karena diikuti dulu punggungnya ya kan. Punggungnya ini dulu dibuat jalan ya, akses utama, jalan utama. Nanti setelah dikerjakan mana yang sekiranya pantas dibuat jalan selendang. Jadi seperti biasa di puncaknya ini kita di land clearing dulu atau di staking ya kan, dirumpuk jalur dengan sesuai tanaman permintaan yang punya tanah. Misal ada yang minta jarak tanamnya 8 kali 9, jadi dengan ukuran di ukuran dengan 16 meter dari rumpukan ke rumpukan. Dan untuk terasan setelah jumpa kemerengan 30 derajat, orang yang punya kebun udah minta di teras, lantaran udah terasa juga lur kalau kita staking dengan kemerengan-merengan kayak gitu ya, agak sedikit palalaur. Palalaur apa artinya? Ngeri. Mengerikan, yaitu takutnya tergelincir. Jadi itu udah layaknya di teras. Nah seperti ini loh. Nah ini seperti ini tadinya hutan seperti itu juga. Jadi diikuti punggungnya dulu, jadi atasnya dibotakin, dibuat staking dengan jaluran. Jadi seperti ini terasan awal kan, terasan pertama. Nah ini dibuat jalan selendang, jalan selendangnya, dan ini jalan keluar akses. Pokoknya ikuti aja punggungnya, lalu per 150 dibuat jalan selendang. Jadi jalan selendang itu gunanya untuk transportasi buah nantinya, seperti perawatan, pemupukan, penyemprotan. Jadi tanaman itu terasan itu ketemu ke jalan selendang gitu. Jadi suatu saat kamu kalau bikin terasan dimanapun tempat, utamakan dulu jalan asnya, main road, nah, baru ke ke jalan selendang. Oke, terima kasih banyak buat dulur-dulurku semua yang selalu hadir ya, yang selalu monitor di channel saya. Kurang lebihnya kami mohon maaf ya, bila mana ada keterangan saya yang kurang pas, yang mana tahu yang masih belajar meneras dengan cara-cara saya buat terasan. Semoga video ini bermanfaat dan barokah terhadap dulur-dulurku semua di mana aja berada. Terasan pertama itu gimana, Mang? Oh, kalau terasan pertama ya itu tadi, kita kan di sini masih land clearing nih, masih staking. Posisi alat kan pasti udah mereng gini ya kan, mereng gini. Diperkirakan ya, derajatnya kalau udah 30 derajat ya udah layak teras. Nah seperti ini loh. Nah seperti ini teras awal ya. Biasanya ada juga yang bertanya syarat turun terasan pertamanya kayak mana nih Om? Ya itu tadi, asalkan udah kemerengannya kena 30 derajat, usahakan level posisi alat ya kan, datar terus ke sana. Nah, ini teras pertama. Nah begitu juga teras yang kedua, seperti itu yang di bawah. Ini teras pertama masih ya. Jadi ini jalan selendang ini ketemu dengan terasan dari sana, yaitu tadi untuk perawatan dan akses pemanenan nantinya. Nah ini terasan pertama. Itu di atas satu lagi itu lantaran mati ketemu yang landai kan. Nah ini semuanya hidup jadinya, Nyambung semua ya. nyambung semua. Begitu juga terasan kedua ini. Nah terasan kedua ini nyambung juga ke jalan selendang ini. Jadi ada juga yang bertanya kayak mana ini turunnya, mau ngerjakan terasan yang keduanya Mang. Ya kalau sambil dibentuk jalan selendang ya ikuti aja dari jalan selendang. Nah kiranya
titik tanamnya itu perkiraan, taruhlah kalau ini kan 9 meter kali 8 meter. Nah, diukur aja dari atasnya ini ke sini kenanya 12 meter. 12 meter setengah ya. 12 meter setengah, nanti ketemu misal ini terasan bawah nih, ketemu antara sawit dan sawit, nanti ketemunya 9 meter. Jadi untuk jarak ke tanah, titik tanam ke titik tanam 8 meter, jadi dibentuk 8 kali 9. Jadi kadangkala kan ada juga tonjolan bukit itu nggak sama, ada yang belok-belok ya, belok-belok, yaitu alur udah ya gimana lagi, udah kode alam ya kan. Ya ada juga yang lebih dari 9 meter, bahkan bisa mencapai 11 meter kalau lokasinya ada tonjolan bukit. Oke. Nah ini terasan kedua ini. Ketiga ya, ini terasan ketiga ini. Terus selanjutnya, nah ini dibentuklah jalan selendang seperti ini. Jalan selendang jangan terlalu terjal, apalagi kalau materialnya pasir, habis digerus air. Nah ini terasan ketiga ya. Ini kita mau mengerjakan terasan keempat. Nah, kita mau mengerjakan terasan keempat. Jadi kayak gini lah turunnya dari terasan ketiga ini mau keempat itu ya. Terus dibentuk apa? Dibentuk jalan. Nah, ini masih akses terobosan ya lur ya. Bukan berarti speknya seperti ini. Jadi perlu dioles lagi, bahkan disetrap, jadi biar tidak kalah saing sama kerjaan doser. Nah jadi terasan keempat ini lur, nah ini kan masih mengeram nih jalannya. Nanti bentuknya di sini, nah di sini, di sana, nah di sana, sesuai dengan elevasinya ini. Jadi posisi alat tuh kan datar tuh, nah, datar posisi alat. Jangan sampai alat itu nunduk ataupun ini nanti hasilnya apa, hasilnya terasan itu nggak level dan nggak sama, nggak imbang. Misalkan kemerengan ke dinding bukit ini. Nah nanti kalau saya biasanya untuk mengarah ke sana tetap dicari datarnya dulu karena menemukan elevasinya. Begitu nanti udah tembus ke sana membalik, baru kita dibentuk agak mereng ke sini dengan kemerengan 6 derajat atau 7 derajat. Selamat menyaksikan, semoga terhibur. Jadi seperti ini dulur ya, kemerengan, dia mereng ke tepi dinding ya. Nah, dan cukup lumayan, kayunya sangat padat ini. Nah ini si Tongo lagi bawa alat. Kayunya pun cukup lumayan padat. Cuman alhamdulillah kalau yang di sebelah sini kayunya agak sedikit ini ya, agak sedikit kecil-kecil, beda dengan yang di sebelah sana, kayunya agak sedikit padat dan besar-besar. Nah ini pun si Unyil lagi belajar neras ya. Usahakan dengan apa? Dengan baket, dengan apa? Tanduk gini, serong dari sini. Ah, dari situ serong kiri. Nah, kayak gitu. Jadi kalau diutak-atik terus ke bawah, nanti memperlambat hasil kerja ya. Nih, rotannya pun gede-gede di sini.
Jadi posisi alat itu memang harus betul-betul rata ya Lur ya, kalau pengen ketemu elevasinya. Dan ikuti aja apa ini. Waduh, ada tawon pula di depan tuh. Dorong dulu kayunya. Kayunya dorong dulu itu. Sebelah kanan. Ah. Dorong dulu, dorong.